Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PAI dari kelas 10A. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam di Pulau Kalimantan. Simak terus ya videonya. Selamat menyaksikan. Masuknya Islam di Kalimantan Selatan dimulai sekitar abad 14 Masehi, sebelum kerajaan Banjar berdiri. Sosok yang berperan adalah Raden Samudra, pewaris sah negara Daha. Raden Samudra yang berhasil melawan pamannya berkat bantuan kerajaan Demak diakhiri dan Raden Samudra mengislamkan raja dan pejabat kerajaan. Raden Samudra bergelar Sultan Suryansah dan mendirikan Kesultanan Banjar. Penyebaran di Kalimantan Selatan didukung para wali di Jawa dan Sumatera, seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mereka menyebarkan melalui pendidikan, pengajian, kitab-kitab, dan perilaku. Kerajaan-kerajaan di Kalimantan Selatan. Yang pertama, Kesultanan Banjar didirikan oleh Sultan Suryansah. Kerajaan Pakatan oleh Andi Salo, Kesultanan Pasir oleh Sultan Ibrahim Khaliluddin. Selanjutnya, kita akan membahas masuknya Islam di Kalimantan Barat. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat diduga terjadi pada abad 18 Masehi. Dijelaskan dalam Hikayat Banjar bahwa Islam masuk ke Kalimantan Barat melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman. Sultan Syarif Abdurrahman datang ke Pontianak pada tahun 1741 Masehi dan mendirikan Kesultanan Pontianak sebagai kerajaan Islam pertama di Kalimantan. Selain Pontianak, daerah lain yang diperkirakan lebih awal menerima pengaruh Islam adalah Matan dan Mempawah. Menurut salah satu versi, pembawa Islam pertama ke daerah ini adalah Syarif Hussein yang datang bersama rombongan. Ia kemudian menikahi putri Raja Matan dan menjadi Raja Matan dengan gelar Panembahan Adiwijaya. Penyebaran Islam di Kalimantan Barat juga dilakukan oleh para ulama dan pedagang Muslim dari berbagai daerah. Berikut kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Yang pertama ada Kerajaan Landak yang dipimpin oleh Sang Nata Pulang Pali. Yang kedua ada Kerajaan Mempawah yang dipimpin oleh Ratu Mulawang Samar dan Adijaya Kesuma Ibrahim. Dan yang ketiga ada Kesultanan Sambas yang dipimpin oleh Sultan M. Safiuddin. Masuknya Islam di Kalimantan Tengah. Penyebarannya melalui peranan kerajaan Kota Waringin yang didirikan oleh Raden Bima yang beragama Hindu. Raden Bima menikahi Putri Majapahit dan mendapat gelar Panembahan Giri Kusuma. Masuknya Islam di Kota Waringin melalui pernikahan Raden Mas Rahmat dan Putri Sultan Suryansyah. Kemudian Raden Mas Rahmat memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Muhammad Zainuddin. Penyebaran Islam di Kalimantan Tengah didorong ulama dan pedagang Muslim dari berbagai daerah. Menyebarkan melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, dan lain-lain. Kerajaan Kota Waringin yang dipimpin Pangeran Adipati Antakusuma dari Kerajaan Banjar. Masuknya Islam di Kalimantan Timur. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur terjadi pada abad 15 Masehi. Dijelaskan dalam Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu. Dalam Sulalatus Salatin disebutkan bahwa Islam masuk ke Kalimantan Timur melalui Kerajaan Kutai, yang disiarkan oleh seorang ulama bernama Syekh Abdullah. Syekh Abdullah adalah seorang ulama dari Pasai yang datang ke Kutai pada tahun 1436 Masehi. Ia berhasil mengislamkan Raja Kutai yang bernama Aji Pangeran Sinum Panji Mendopo dengan gelar Sultan Muhammad Aminullah. Ia menjadi Raja Kutai yang pertama memeluk Islam dan mendirikan Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan Islam pertama di Kalimantan Timur. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh hubungan perdagangan dan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Brunei, Sulu, Ternate, Tidore, Banjar, dan Goa. Para ulama dan pedagang Muslim juga berperan dalam menyebarkan agama Islam melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, pengajian, kitab-kitab,
dan contoh perilaku. Kerajaan yang ada di Kalimantan Timur yaitu Kesultanan Kutai Kartanegara, dengan pendirinya yaitu Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti. Ternyata dari kesultanan dan kerajaan Islam yang berada di Kalimantan, ada beberapa yang memiliki peninggalan loh. Yang pertama ada Masjid Jami Keraton dari Kesultanan Sambas. Yang kedua ada Masjid Sultan Suryansyah dari Kesultanan Banjar. Yang ketiga ada Astana Al-Nusari dari Kerajaan Kota Waringin. Yang keempat ada Keraton Ismahayana dari Kerajaan Landak. Alhamdulillah teman-teman, materinya sudah selesai. Semoga untuk kedepannya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam proses penyampaian materi. Kami undur diri. Syukron teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.